Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Untuk tema Potatoer, semuanya hanya aku bacakan 14 hingga 15 menit saja. Ini bagi kalian yang tidak terlalu peduli dengan tarot dan ya mau nonton tarot ya sekedar-kedarnya aja. Kalian bisa lihat di sini supaya apa? Kesehatan mental tidak terganggu ya. Oke, teman-teman, aku ingin membacakan alasan dia kenapa dia diemin kamu. Kenapa orang ini mendiamkan kamu secara tiba-tiba. Fokus sama orangnya. Fokus sama orangnya. 10 detik dari sekarang, kamu lihat aku shuffle kartu. 10 detik dari sekarang. Fokus sama orangnya. Oke, kita akan lihat. Oke, kenapa dia diam sama kamu? Saat ini kondisinya lagi butuh namanya kenyamanan. Saya melihat ada urusan rumah, urusan keluarga, urusan rumah yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Saya melihatnya di sini terkait dengan uang, dimana uang itu juga termasuk salah satu faktor kenapa dia diamin kamu, karena ini bicara mengenai penghidupan, mengenai kelangsungan hidupnya. Saya melihat seseorang ini ada seperti terkendala dengan uang, dan jujur aja ya, dia tuh lagi kayak fokus untuk mencari pinjaman. Itu yang aku lihat, teman-teman, karena banyak gosip beredar tentang orang ini. Mungkin ada omongan-omongan yang kurang bagus, atau bisa jadi ada image yang disiarkan itu kurang baik ya tentang dia. Dan ini terkait dengan masalah keuangan yang aku bilang nominalnya cukup agak besar. Kenapa masalah ini bisa ujung-ujungnya mendiamkan kamu? Ada kartu Garden. Karena jujur aja dia nggak tahu kapan bisa ketemu sama kamu. Pertama ya, dia seperti kayak menghindari atau nggak tahu kapan dia bisa ketemu sama kamu. Dia taunya hubungan kalian di sini itu sedang berkendala dikarenakan memang dia punya masalah lebih pelik daripada sekedar hubungan. Buat dia, jujur aja ya teman-teman, hubungan kamu sama dia itu dianggap nomor 2. Pentingan untuk masalah materinya dulu, masalah hidupnya dulu. Dan yang aku lihat di sini, kenapa dia ngediemin kamu? Karena dia merasa kamu tuh selalu kayak mencari cara memaksa dia untuk membuat satu keputusan yang dia belum mampu. Atau di sini kamu kayak terlalu banyak mempush atau mencurigai dia. Ya. Kamu di sini kayak menurut dia terlalu banyak kayak nge-push, terlalu banyak kayak nanya yang kamu sudah tahu. Kalau kamu ngajak dia ketemu atau gimana ngobrol, di sininya dia yang kayak menahan diri ya. Karena jujur aja teman-teman, memang dia lagi menghindari kamu. Untuk apa? Ya untuk merilis atau menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dia. Menurut dia seperti itu loh ya. Bagaimana rasanya ketika dia mencoba untuk mendiamkan kamu? Bagaimana dia ke kamu? Dikala dia diam, walaupun dia kayak bertahan, dia nggak ngomong, saya ngelihatnya di sini dia memang masih ada rasa sayang sama kamu. Tetapi egonya dia juga besar, maka itu tidak tampak. Yang kedua, kenapa dia mendiamkan kamu?
Karena menurut dia di sini pengen ada nafas, pengen ada sebuah kebebasan, dimana dia lagi saat ini dia tuh sedang berupaya dan sepertinya dia tuh kayak nggak mau diganggu atau dicurigai sama kamu. Nah, saya ngelihat di sini ada kartu The Hierophant ya. Dia melakukan silent treatment. Gunanya apa? Supaya ya nggak makin banyak beban pikiran gitu teman-teman. Takutnya gini, dikala seseorang atau dia sedang ada masalah, dia itu ingin fokus. Kalau aku lihat, pengen fokus untuk mencapai satu jalan atau mencapai satu keberhasilan. Kalau dia kebanyakan dengerin asumsi-asumsimu yang sebetulnya tidak terbukti dan itu makin membuat dia negatif, menurut dia sebaiknya sih dia diemin kamu. Karena jujur aja teman-teman ya, saat ini yang aku bisa lihat dia sedang fokus bekerja keras untuk apa? Mencapai namanya kesuksesan dan juga keseimbangan. Bayangin, ada seseorang di sini yang memang dia sedang punya masalah internal, apalagi bicara mengenai pekerjaan. Apalagi ini ngomongnya bukan uang yang kecil ya, ngomongin uangnya besar. Karena ada kartu bear dan juga ada kartu kartu fish. Sesuatu yang memang uang ini adalah sebagai sumber terbesar penghasilan untuk kehidupan dia. Nah, yang aku lihat di sini, kenapa dia menghindari kamu? Ya, dia mencoba untuk nggak mau denger namanya asumsi, atau kamu ngajak dia untuk ketemuan saat ini. Dia tuh lebih cenderung kayak menghindari. Kenapa? Kalau udah ketemuan, jatuh-jatuhnya kamu makin pengen tahu. Kenapa sih kamu gini? Padahal sebetulnya kalau yang saya lihat, kenapa dia tidak terbuka sama kamu? Karena dirasanya ketika berbicara dengan kamu pun juga tidak mendapatkan sebuah bantuan. Adanya kayak diceramahin atau dicomelin di sini. Yang berakibat apa? Akan ada sebuah debat. Pasti, aku percaya 10.000% ketika satu hubungan ada masalah keuangan entah dari A atau B, pasti akan timbul sebuah keributan. Reaksi misalnya gini, reaksi dari si aku ngomong sama pasangan aku, aku lagi bangkrut nih, aku lagi butuh ini, aku butuh itu. Mungkin pasangan aku kalau dia moodnya lagi bagus dan kondisi keuangannya lagi bagus, mungkin dia bisa bilang, oke, nanti aku transfer buat bantuin kamu, minimal kamu nggak sedih dulu. Itu kan yang diharapkan. Tetapi ketika dia ngomong sama kamu, mungkin dia juga mengerti bahwa kondisi kamu juga lagi nggak bagus-bagus aja, dan selama ini kamu juga sudah berusaha untuk dia, sudah memberikan yang terbaik buat dia, tapi memang kamu jalannya belum kebuka aja. Buat apa dia ngomong sama kamu? Nanti kan akan jadi sebuah keributan kecil di sini, dimana keributan kecil itu berefek ke mental. Kita akan jadi marah, lagi emosi, lagi lagi nggak mood gitu loh, dan energinya itu jadi akan negatif. Jadi sebetulnya dia menghindari kamu adalah untuk memfilter perkataan-perkataan yang mungkin bisa memacu energi dia lebih nggak baik lagi, lebih depresi lagi. Kecuali kalau kamu hubungin dia, aku punya sesuatu sedikit buat kamu, minimal kamu nggak sedih, seperti yang aku bilang tadi di awal. Ya mungkin dia mau merespon kamu dengan baik. Tapi kalau kamu di sini kayak pengen tahu atau sekedar kepo, kenapa dengan dia, sebaiknya jangan dilakukan. Karena kalau saya lihat memang dia terlilit dengan sesuatu yang sangat besar di sini, ya. Energinya orang itu sedang kena mental, sedang depresi, sedang mencoba untuk berdoa bagaimana bisa keluar dari masalah ini, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah ini, bagaimana dia bisa nyaman. Yang penting dia nyaman, gak dikejar-kejar masalah,
terhindar dari masalah yang kecil maupun besar, dan dia berharap Tuhan bisa membalikkan keadaan dia. Itu yang dia mau. Jadi kamu tahu kan alasan dia kenapa dia menghindari kamu, dan aku mau jawab apa yang harusnya kamu lakukan. Karena dia tiba-tiba diam. Dalam 1 bulan pertama, ketika kamu mendengar bacaan ini, ikutin aja dia maunya apa. Misalnya dia bilang aku harus bagaimana? Aku maunya kita berjarak dulu, kasih aku space, kasih aku waktu. Dalam sebulan pertama ikutin. Pada bulan kedua, tanya bagaimana keadaannya, apa yang bisa memprovide dia, apa yang bisa dibantu. Bulan ketiga, sadari dia. Dalam arti begini, kalau kamu misalnya entah 2 bulan lagi kamu mendapatkan rezeki untuk bisa membantu dia, sedikit-sedikit mengurangi penderitaannya, bulan ketiga kamu bilang sama dia bahwa mulai sekarang untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini maka dibutuhkan kedewasaan. Di bulan ketiga ini kamu juga bisa memutuskan kamu mau lanjut sama dia atau tidak. Oke? Kak, bagaimana kalau aku di bulan kedua aku tidak punya uang? Ya tanyain aja kabarnya, dia masih dingin sama kamu atau enggak. Misalnya kalau saya kamu udah kasih sedikit nih bantuan, dia masih dingin atau enggak? Kalau masih dingin, putusin. Tapi kalau misalnya dia berubah dan berjanji bahwa tidak melibatkan kamu dalam masalah-masalah keuangan berikutnya, ya udah, kasih aja dia kesempatan. Semua keputusan pada akhirnya ada di kamu kok. Bukan di aku, bukan di orang lain. Aku hanya penonton, ya, aku hanya netizen lah jatuhnya, yang mungkin memperhatikan kondisi-kondisi hubungan yang red flag seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka energi siapa yang kubacakan. Ini ya. Silahkan. Direnungi, kira-kira ada nggak nama-nama dia di sini? Jika memang ada, maka masalah yang ada di sini related. Jika memang tidak ada, tapi kamu pernah mendengar kabar bahwa memang oh ya dia sedang begini, dan insting kamu mempercayai bacaan aku, silahkan ikuti saja untuk kesimpulannya atau jalan keluarnya, karena di bacaanku itu selalu ada solusi. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin apa yang aku bisa bilang sama kamu. Bottom of deck-nya adalah jika memang kamu ingin menemukan cinta sejati, maka yakinlah hubungan itu juga saling bersambut. Dan apabila orang itu memang mencintai kamu, maka dia akan berusaha sekeras hati untuk membuktikan bahwa dia itu pantas untuk kamu. Ya, itu pesannya. Jika memang dia tidak membuktikan apapun, di sini dia juga tidak peduli dengan perasaan kamu yang khawatir akan dia, maka sebetulnya hubungan ini bisa aku bilang dan dijamin hubungan red flag. Maka buat keputusan yang baik supaya apa? Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena kenapa? Ketika kita sudah memberikan segalanya kepada seseorang, kita akan makin terbondage. Kita akan makin bodoh gitu. Kita akan terus memikirkan bagaimana cara dia untuk tidak lepas dari kita, sementara dia terus-terusan toksik sama kamu. Ya, maka apabila kamu pengen baik, semuanya hidup kamu baik, jalan kamu baik, maka sesuatu yang jelek, sesuatu yang red flag harus segera di bumi hanguskan. Itu aja pembacaan dari aku ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Aku akhiri sampai sini. Kalau ingin memesan Le Aura supaya kondisi keuangan kamu, cinta kamu membaik, silakan pesan parfum ini. Harganya 350.000 saja dan wanginya enak banget.
Ini bisa semerbak di seluruh ruangan ya. Dan aku jamin tidak akan menyesal. Karena ini dibuatnya tidak pakai jin ya, tidak pakai jin. Semuanya dengan doa. Silakan order dengan menekan tombol link di kolom deskripsi. See you when I see you. I love you. Bye bye.